Nah, Komeng ini harus mendapatkan dukungan warga Jabar itu sendiri, guys. Karena persyaratannya itu dari KPU harus ya memberikan fotokopian KTP warga, guys ya. Dan KTP-nya ini jumlah fotokopiannya ini nggak sedikit juga, guys. Lumayan banyak, apalagi di Jawa Barat si Komeng ya. Ini Komeng ini telah mengumpulkan fotokopian 5.000 KTP orang, guys ya. Para caleg yang menggunakan jalur partai politik, mereka ketika kalah itu semacam ya nggak ikhlas, guys, karena emang modalnya ya gede-gede ya, seperti tadi gue bilang 40 miliar lah, 20 miliar. Itu terjadi di kecamatan Banawa, Suteng ya, Sulawesi Tengah. Itu sampai bongkar makam, guys. Halo sekalian, welcome back di Oscar Story. Di konten kali ini kita akan ngebahas fenomena unik, guys ya. Fenomena terbaru dari pemilu, ini bukan fenomena terbaru sih ya, udah terjadi di pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya, guys ya, yaitu artis-artis ataupun public figure itu mengikuti pemilu dengan menjadi caleg ya, baik itu DPR RI mungkin ataupun DPRD ya, dan ada juga nih DPD ya. Dan di kasus kali ini, di konten kali ini kita akan ngebahas Komeng nih, guys ya, Bang Komeng Uhuy yang menang ya, meraih jumlah suara terbanyak menjadi DPD Jawa Barat, guys ya. Untuk DPD sendiri, buat kalian yang belum tahu, singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah, guys. Ini kita sering ketukar nih, ada DPD dan ada juga DPRD ya. Jadi DPD itu tugasnya itu sebagai pengawasan, guys, pemantauan ya. Jadi mungkin tugasnya nanti ngawasin ya, guys ya, memantau aktivitas masyarakat. Mungkin nanti masyarakat ada keluhan gitu kan, bisa langsung ke DPD untuk memberikan keluhan tersebut ke DPR RI dan diteruskan ke pemimpin tertinggi lagi, guys ya. Dan tugas DPD ini juga merancang undang-undang daerah tersebut, guys. Daerah yang terkait si DPD tersebut menangnya di daerah mana nih? Untuk Komeng kan menang di Jabar nih. Berarti si Komeng ini nanti tuh tugasnya merancang undang-undang terkait daerah Jawa Barat, guys. Dan untuk DPRD ini tugasnya lebih ke eksekutor, guys ya. Berbeda dengan DPD tadi yang tugasnya mungkin pengawasan doang atau pemantauan doang, atau ya apa ya, mencari aspirasi masyarakat lah, ada keluhan apa nih masyarakat. Setelah diurus sama DPD, dicari tahu, melakukan pemantauan dan pengawasan, baru dieksekusinya itu di DPRD ya, sebagai eksekutor. Dan juga DPRD ini memberikan persetujuan ya atas rancangan-rancangan undang-undang DPD tadi ya, yang sudah dirancang sama DPD dan terkait dengan daerah tersebut, guys. Terus kok bisa nih si Komeng ini menang ya di DPD Jawa Barat dengan meraih total suara itu 1 juta ya, hampir 1 juta. Emang penduduk Jawa Barat itu paling banyak sih ya. Tapi gimana nih cara Komeng kok bisa menang ya? Khususnya itu kok bisa mendaftarkan caleg DPD tanpa partai, non partai. Kita tahu juga Komeng kan ya nggak bergabung dengan partai manapun. Berbeda dengan public figure yang lain ataupun artis-artis yang lain, itu kan bergabung dengan partai-partai politik ya. Apalagi khususnya partai-partai baru seperti misalnya Perindo kan, PSI. Itu buat ngedongeng partainya juga, guys ya. Jadi partai tersebut itu merekrut artis-artis buat ngedongeng juga nama partainya, biar kursi-kursi di Senayan itu mereka tembus, guys ya. Tapi untuk si Komeng ini unik, guys ya. Dia ini berani mencalonkan caleg ya sebagai DPD Jawa Barat tanpa jalur partai. Gimana nih cara si Komeng ya bisa mendaftarkan diri ke KPU sebagai caleg DPD? Apakah ada syarat-syaratnya, guys ya, yang harus dipenuhi oleh caleg independen tersebut untuk mendaftar di KPU, guys? Langsung aja, guys, kita masuk ke pembahasannya, guys. Simak dan tonton video ini sampai habis. Ya, jadi cara ataupun syarat seseorang itu mendaftar sebagai DPD di daerah terkait, itu ada beberapa syarat harus dipenuhi agar lolos di administrasi KPU-nya ya. Yang kita tahu juga kan DPD ini salah satu kursi yang tidak melalui partai politik ya, jadi bebas, independen pun bebas, perseorangan bebas. Tapi gimana nih syaratnya? Ada syaratnya ternyata, guys. Kalau tidak melalui jalur partai politik, melalui independen, jalur perseorangan, ini ada beberapa syarat, guys ya. Yang pertama, syarat DPD itu ya berperilaku baik, guys ya, tidak memiliki rekam jejak kriminal mungkin. Tapi kalau Bang Komeng ini kan kita tahu nggak ada lah dia kasus-kasus ya. Kan banyak juga tuh ya komedian yang lain itu terjerat narkoba ya, ataupun masuk penjara ya,
berstatus narapidana. Tapi kalau untuk Komeng ini nggak ada, dia nggak aneh-aneh ya, lurus-lurus aja hidupnya guys ya. Itu dia, jadi syarat untuk mendaftar DPD ini berperilaku baik, tidak memiliki rekam jejak yang buruk ya. Ini boleh napi ya, jadi boleh mantan narapidana itu mendaftarkan caleg. Tapi ada syaratnya guys, cuman sekali doang dia status mantan narapidana. Jadi setelah caleg tersebut bebas ya, berstatus mantan narapidana, itu nggak boleh masuk lagi ke penjara guys. Jadi misalnya ada caleg yang mendaftar, dia itu udah masuk penjara mungkin 2 kali ya, itu nggak bisa guys. Jadi hanya boleh 1 kali ya berstatus mantan narapidana. Dan itu pun harus menunggu 5 tahun guys ya. Jadi yang buat mau daftar caleg ya, walaupun mantan narapidana 1 kali doang, itu nggak boleh langsung daftar guys, nggak bisa ya, nggak diperbolehkan oleh KPU. Jadi nunggu 5 tahun ke depan guys ya. Nanti setelah dicek 5 tahun ke depan, apakah ini mantan narapidana tersebut itu berbuat salah lagi, masuk penjara lagi. Kalau udah dicek 5 tahun tersebut tidak melakukan tindakan kriminal lagi dan tidak pernah masuk penjara lagi, ini diperbolehkan guys. Jadi nggak bisa misalnya baru keluar sekarang, mumpung tahun sekarang di tahun pemilu langsung daftar, itu nggak bisa. Nunggu 5 tahun ke depan guys ya, di pemilu tahun depan baru dia bisa. Dan syarat yang kedua, ini syarat yang lumayan berat guys ya. Karena ini kan DPD ini kita mendaftarkan diri tanpa partai ya, tidak menggunakan jalur partai politik ya. Syarat kedua ini agak berat nih ya, karena syarat kedua ini harus mendapatkan dukungan dari warga daerah tersebut guys ya. Misalnya Komeng ini kan dia ngambil di caleg DPD daerah Jawa Barat ya. Nah Komeng ini harus mendapatkan dukungan warga Jabar itu sendiri guys. Karena persyaratannya itu dari KPU harus ya memberikan fotokopian KTP warga guys ya. Warganya ini yang mendukung si Komeng tersebut untuk majulah sebagai caleg DPD ya. Dan KTP-nya ini jumlah fotokopiannya ini nggak sedikit juga guys, lumayan banyak, apalagi nih Jawa Barat si Komeng ya. Ini Komeng ini telah mengumpulkan fotokopian 5.000 KTP orang guys ya, luar biasa, banyak banget. Kadang kita ngumpulin 500 aja deh, nggak usah 5.000, itu sudah susah banget guys ya. Apalagi nih syaratnya 5.000 KTP untuk daerah Jawa Barat ya. Karena Jawa Barat itu sendiri ya penduduknya itu 15 juta penduduk guys. Jadi ada syarat-syaratnya nih. Untuk yang penduduknya 15 juta penduduk, khususnya itu Jawa Barat, itu harus mengumpulkan 5.000 KTP. Dan yang daerahnya itu berpenduduk 5 juta orang ya, itu hanya mengumpulkan 3.000 KTP pendukung ya. Dan ada juga yang misalnya daerahnya itu yang memiliki penduduk hanya 1 juta penduduk ya, itu hanya mengumpulkan 1.000 KTP pendukungnya guys. Dan si Komeng ini kan kita tahu dia itu maju sebagai caleg DPD di Jawa Barat ya. Ya besar nih ya, si Komeng ini mengumpulkan 5.000 KTP pendukungnya guys ya. Warga sekitar yang mendukung si Komeng tersebut bisa maju. Dan terbukti ya Komeng ini berhasil ya mengumpulkan 5.000 KTP dan berhasil lolos juga di bagian administrasi KPU-nya ya. Dan setelah lolos administrasi dari KPU ya, gimana cara si Komeng ini ya meracik sebuah strategi agar dia itu menang guys ya. Ini pintar juga di Bang Komeng nih, selain dari jalur non partai yang minim budget, dia ini juga pintar dalam meracik strategi guys. Mungkin banyak public figure yang lain, artis-artis yang lain udah gabung dengan partai politik melalui jalur politik, udah itu kan mereka yang artis digabung di partai politik tersebut, itu kan menggelontor dananya luar biasa guys ya, untuk menjadi penyokong ya dia di partai politik tersebut. Ini Bang Komeng udah independen dan strateginya juga minim budget ya. Oke lah, maksudnya minim budget cuman cerdas. Jadi semacam kayak kita kerja gitu kan. Strateginya yang paling bagus itu kan kerjanya pakai otak guys ya, bukan pakai otot. Jadi semacam ini si Komeng ini ya. Ini Bang Komeng ini strateginya itu dia mengganti namanya guys ya, agar orang-orang itu tahu ketika membuka kertas pemilunya gitu kan, pas lihat namanya, wah Komeng ini. Sebelumnya kan Bang Komeng ini nama aslinya bukan Komeng guys, hanya sekedar nama panggung ataupun nama hiburan saja guys. Jadi Komeng ini nama aslinya itu Alfiansa Bustami ya, nggak ada Komeng sama sekali guys. Nah ini dia nih strategi si Komeng nih. Wah nanti pas lihat nama gua, ini Alfian Bustami siapa di kertas KPU, orang-orang nggak pada tahu. Jadi Komeng ini mengganti namanya di Pengadilan Negeri Cibinong, itu ada Komengnya guys ya. Ini bukan mengganti namanya sih ya, jadi menambahkan Komeng di belakang namanya ya. Jadi lebih tepatnya menambahkan nama ya, bukan mengganti namanya. Jadi nama asli si Komeng tersebut itu ditambahkan menjadi Alfiansa Bustami Komeng guys, di belakangnya ada Komeng ya.
itu pintar juga ya Bang Komeng. Jadi ya orang-orang yang memilih nanti kan pas nyoblos tahu jadinya kan, walaupun ini foto Komeng tapi nama aslinya Alfiansyah Bustami, siapa ini, mirip Komeng doang kali ya. Tapi dengan ditambahkan nama Komeng di belakangnya, orang-orang udah pasti yakin ya, wah ini Komeng beneran nih, foto Komeng, namanya juga ada Komeng, ya dicoblos lah ya sama warga sekitar Jawa Barat. Nih pintar juga si Komeng nih. Dan strategi yang kedua selain mengganti namanya, Komeng ini kan memasang foto di kertas KPU-nya itu berbeda dengan yang lainnya guys ya. Fotonya itu nyeleneh ya, banyak dibahas di media-media manapun, judulnya itu fotonya nyeleneh ya. Ini menurutku bukan foto nyeleneh, tapi ya branding Komeng seperti itu emang guys ya. Kan fotonya seperti itu ya, gitu kan? Emang brandingnya seperti itu. Kok dibilang nyeleneh sih enggak ya. Kecuali nih ada salah satu caleg dari partai politik, branding aslinya itu mungkin cool gitu kan, berwibawa, atau di kertas KPU-nya nyeleneh, atau nyengir, nah itu baru nyeleneh. Kalau Komeng ini kalau kita bisa bilang nyeleneh sih enggak, emang branding Bang Komeng tersebut ya komedi ya. Ya udahlah, di kertas KPU tersebut ya fotonya ya branding dia sebagai komedian. Dan Komeng juga ini pintar juga guys ya. Dia memilih DPD, yang kita tahu kan DPD itu di kertas KPU-nya itu kan fotonya paling gede ya. Ada fotonya kalau di kertas KPU-nya ya. Kalau DPR RI itu kan nggak ada fotonya guys, semacam kayak nama doang di situ kan di kolomnya, terus ada datanya mungkin dari parpol mana, cuman gitu doang. Tapi kalau DPD ini ada fotonya dan itu pun besar guys. Mungkin kalau ada foto di bagian lain selain DPD ya, kalau DPR RI kan tadi nggak ada fotonya. Tapi kalau untuk DPRD itu ada fotonya juga guys, sama kayak DPD. Tapi DPRD ini fotonya itu kecil. Jadi memang pintar nih guys si Komeng ini guys, memilih caleg bagian DPD-nya ya. Karena emang di kertas KPU bagian DPD itu fotonya paling besar. Ini salah satu strategi juga ya dari Komeng ya. Beda mungkin kalau dia memilih DPR RI, selain harus melalui jalur partai politik, itu nggak ada fotonya guys. Orang-orang walaupun dia udah ganti nama gitu kan ada Komengnya, tapi nggak ada fotonya, ntar takutnya orang-orang mikir Komeng gitu kan, tapi Komeng siapa, nggak ada fotonya. Tapi kalau DPD ini kan udah ada fotonya gede, ada namanya dia Komeng, ya jelas lah orang pada tahu dan memilih dia guys. Ya jadi itu dia strategi dari Komeng yang gua tahu, kayaknya itu doang sih ya strategi yang dia pakai ya. Karena kalau dilihat juga dia jarang kampanye guys ya. Dan setelah menang ya, meraih jumlah suara banyak ya di caleg DPD Jawa Barat, baru dia ya banyak wawancara di media-media manapun ya tentang visi misinya. Kalau saya nanti sudah duduk ya di DPD Jawa Barat, saya akan memperjuangkan Hari Komedi Nasional ya, dan juga visi-visi yang lain. Jadi sebelum dia menang itu jarang dia membeberkan visi misinya guys ya. Dia itu lebih mengutamakan gerak langsung, bergerak langsung. Dan kalau tadi kita bahas si Komeng ya, yang menjadi caleg DPD dan menang ya, memperoleh jumlah suara banyak lah ya di Jawa Barat guys. Kali ini kita bahas perbandingannya guys, dari caleg ya yang menggunakan parpol guys ya, partai politik, berbeda dengan Komeng tadi ya, melalui jalur independen ya, tanpa partai politik. Dan kali ini kita bahas DPR RI guys. Ini DPR RI ini harus melalui jalur politik ya, partai politik. Dan ada juga DPRD ya. Kalau tadi DPD si Komeng, kali ini DPRD ya. Ini juga nih wajib menggunakan jalur partai politik guys. Dan otomatis kalau mereka diwajibkan melalui jalur partai politik, otomatis juga budget yang mereka keluarkan ya, modal yang mereka keluarkan itu jauh lebih besar guys dari jalur independen ya. Dan untuk DPR RI yang diwajibkan menggunakan jalur partai politik, mereka ini modalnya sampai 1,5 M guys ya. Dan juga paling gede itu ngeluarin 4,5 miliar guys ya. Ini lumayan besar nih. Itu untuk DPR RI guys. Kalau untuk DPRD, mereka ini mengeluarkan dana itu rata-rata 500 juta sampai 1 miliar, lebih kecil guys. Jadi paling gede itu DPR RI ya. Dan biaya yang dikeluarkan oleh caleg DPR RI dan DPRD yang menggunakan jalur partai politik ini, mereka itu biayanya untuk kebijakan dan juga mekanisme partai politik itu sendiri guys, semacam kayak biaya administrasi lah. Jadi semacam partai politik tersebut itu bilang guys ya, ini kan gue udah urusin nih, lu gabung di partai gue ingin menjadi pejabat publik gitu kan. Ya udahlah, ini ada nih biaya administrasi. Mereka itu bilangnya biaya kebijakan lah, mekanisme parpol lah. Belum lagi buat biaya tim sukses di partai politik tersebut guys. Pasti ada tim suksesnya guys ya, buat bayar tim sukses tersebut. Dan juga buat bansos dari partai politik tersebut guys. Karena partai politik tersebut juga mau meningkatkan suara mereka ya. Jadi dia butuh juga nih ya
dana bansos lah, bantuan sosial untuk disebarkan ke rakyat gitu kan, warga-warga, agar partai politik tersebut namanya bagus ya. Belum lagi logistik yang lain guys. Dan belum lagi tadi kan untuk biaya kepentingan partai ya, belum lagi buat biaya kepentingan pribadi calegnya itu sendiri guys. Seperti mungkin bikin bajunya sendiri kan, baju gambar dia sendiri, terus juga umbul-umbul. Belum lagi bikin baliho di jalan-jalan ya, buat kepentingan pribadi dia sendiri. Jadi double tuh dana modalnya guys ya, buat modal ke parpolnya dan juga buat modal kepentingan pribadi caleg itu sendiri guys. Apalagi Caimin ya, ketua umum partai PKB ya, itu pernah bilang guys, buat siapa saja yang ingin menjadi caleg ya dari partai PKB, mereka ini harus mengeluarkan modal itu paling banyak itu 40 miliar guys. Ada yang pernah ngeluarin modal sebanyak itu. Ada juga yang ngeluarin modal katanya itu 2 miliar tapi gagal menang guys. Itu gimana ya? Depresi, stres kali ya, gila aja 20 miliar tapi nggak menang guys. Jadi semacam itu guys, dana kalau menggunakan jalur partai politik lumayan besar ya, berbeda dengan mungkin jalur independen dari si Komeng itu guys. Dan karena itu modal yang mereka sudah keluarkan, para caleg yang menggunakan jalur partai politik, mereka ketika kalah itu semacam ya nggak ikhlas guys, karena emang modalnya ya gede-gede ya. Seperti tadi gue bilang 40 miliar lah, 20 miliar. Mereka ada yang minta uangnya balik guys ya, jadi semacam kayak minta ke partai tersebut, balikin dong uang gua. Itu masih mending lah, ini bahkan sampai ada yang minta uang balik ke warga-warga sekitar. Mungkin para caleg tersebut melakukan serangan pajar ya, ngasih uang ke warga-warga gitu kan untuk memilih dia supaya dipilih tuh, dicoblos tuh caleg tersebut. Dan ketika kalah, itu caleg tersebut itu minta uangnya balik tuh, dipintain lagi uangnya ke warga-warga, mana duit saya kalah nih. Ada yang lebih parah lagi nih, ada sampai yang mencabut paving blok jalanan guys. Jadi caleg tersebut itu sudah memberikan sumbangan ya, paving blok ke sebuah jalanan guys, agar jalanan tersebut ya oke lah, bagus ketika dilewati. Dan ketika kalah itu paving bloknya dicabutin lagi ya sama caleg tersebut, nggak mau rugi, mungkin paving bloknya itu mau dijualin lagi lah biar balik modal dikit. Ini bahkan juga sampai ada yang caleg tersebut ketika kalah ya, sampai meminta baju futsal anak-anak guys. Jadi semacam kayak caleg tersebut ya, ketika berkampanye mungkin dia tuh memberikan baju futsal gitu kan, agar anak-anak para warga sekitar itu punya kegiatan bermain futsal ya. Dan ketika sudah kalah hasilnya, caleg tersebut itu menarik baju futsal kembali guys, anak-anak dari warga sekitar ya. Itu buat apa juga ya? Kalau paving blok jalanan dicabut kembali oke lah, masih dijual. Ini baju futsal udah dipakai sama anak-anak ya berhari-hari. Mungkin ada yang belum dicuci, mungkin baju futsalnya ketika dipakai anaknya bermain futsal, ditarik lagi tuh sama caleg tersebut. Saking nggak mau ruginya, buat apa juga. Udah bau dipakai anak-anak, lu tarik kembali mau dijual kemana gitu, lu cuci dulu deh tuh kalau mau lu jual tuh baju futsal. Dan caleg yang menarik bantuan atau meminta balik paving blok jalanan ya, itu terjadi di Kecamatan Sampu Banyuwangi guys ya. Jadi dia udah memberikan bantuan ya ke jalanan perumahan warga sekitar ya, paving blok ya, itu dicabutin lagi guys. Bayangin itu parah banget sih ya, udah diberikan bantuan kayak gitu. Kalau misalnya bantuannya mungkin uang masih mending lah ya, ini paving blok udah dikasih, udah dipasang di jalanan tersebut, dicabutin lagi. Lu ngeluarin dana lagi tuh ya, lu bayar orang lagi ya, bayar kuli gitu kan untuk cabutin paving blok satu-satu di jalan raya tuh kan. Lu keluar dana lagi tuh bayar orang. Itu masih mending nih. Ada juga yang lebih parah nih guys ya, itu terjadi di Kecamatan Banawa Suteng ya, Sulawesi Tengah. Itu sampai bongkar makam guys. Jadi ada salah satu warga yang meninggal 2 tahun yang lalu, itu dimakamkan dan dikuburkannya itu di tanah sang caleg tersebut guys. Itu beredar kabar katanya keluarga almarhum itu rata-rata nggak memilih dia guys. Saking keselnya karena keluarga almarhum tersebut tidak memilih sang caleg ya, sang caleg tersebut langsung ya menyuruh keluarga almarhum tersebut untuk membongkar makamnya guys, dan nyuruh dipindahkan juga tuh makam tersebut guys, saking parahnya. Dan tadi itu fenomena caleg-caleg stres yang terjadi di daerah-daerah guys ya. Dan banyak juga nih terjadi di kota-kota besar ya, caleg-caleg dari kota Jakarta dan Jawa Barat guys ya. Ini kalau di kota besar nggak separah itu mungkin ya, calegnya yang gagalnya itu mungkin memenuhi rumah sakit guys ya. Jadi RSCS di Jakarta gitu kan, di kota-kota besar ya di Jabar, itu dipenuhi oleh caleg-caleg yang depresi dan stres guys ya, yang dirawat inap ya, sampai dirawat inap tuh saking depresi dan stres ya.
Dan mereka itu katanya ya, para dokter dan susah-susah di sana, keluhan caleg stres ini semacam kayak sakit kepala dan juga hulu hatinya itu sakit. Mungkin kalau sakit kepala masih wajar lah, namanya juga depresi, stres ya, otomatis larinya ke kepala gitu kan, sakit, pusing, puyeng. Tapi ini ada juga yang sampai katanya keluhannya itu hulu hatinya sakit guys. Mungkin hatinya itu batinnya sakit juga ya, perih rasanya, sakit, terkikis, udah ngeluarin dana kan bermiliaran tapi gagal. Dan gagalnya itu kalanya itu sama orang-orang yang semacam kayak Komeng guys ya, yang independen tanpa partai politik dan tanpa ngeluarin budget yang luar biasa kayak caleg di kota tersebut guys ya. Mungkin Komeng ya, apa sih budgetnya? Seperti yang gue bilang tadi, dia itu cuma ngumpulin 5.000 KTP. Berbeda sama caleg kota yang gagal ini ya, udah ngeluarin sampai 20 miliar mungkin. Gagal menang tuh ya, sakit lah hulu hatinya ya, perih hatinya mungkin guys ya. Oke guys, cukup sekian di konten kali ini tentang perbedaan caleg DPD ya, yang menggunakan jalur independen ya, tepat itu si Komeng ya, dengan caleg dari kota yang menggunakan jalur partai politik guys, yang hampir menggelontorkan atau membakar uang sebanyak 20 miliar, 40 miliar, perbandingannya seperti itu guys. Kalau misalnya kalah itu dia guys ya, caleg tersebut bakal stres ya, depresi yang menggunakan jalur partai politik. Tapi buat caleg yang menggunakan jalur independen ya, mungkin kalau kalah ya nggak stres-stres amat guys ya. Tapi kalau menang ini berkahnya luar biasa seperti si Komeng ini. Dan buat kalian yang punya pendapat pribadi seputar caleg-caleg yang menggunakan jalur partai politik tadi guys, maupun caleg-caleg yang menggunakan jalur independen ya, seperti Komeng yang tadi juga, kalian komentar aja guys pendapat pribadi kalian di kolom komentar di bawah guys. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.